pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu, yang mana kali ini kita akan menghadirkan momen spesial ya, yaitu kita akan membahas sehat jiwa raga saat Lebaran. Tetapi sebelum kita mulai mengobrol dengan narasumber kita dari Puskesmas Tawangrejo yang mana mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, terlebih dahulu saya Agni Saraswati bersama dokter dan juga seluruh kru yang ada di Sehat Selalu ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah untuk pemirsa Sakti TV dimanapun berada. Dan kesempatan kali ini pemirsa kita akan mengobrol bersama Dr. Melati Ariana Putri Ramadhani selaku dokter umum dari Puskesmas Tawangrejo. Pemirsa, sebulan penuh kita berpuasa, akhirnya Lebaran juga. Nah, biasanya saat Lebaran banyak sekali hidangan lezat yang disajikan, namun ya jangan sampai kita kalap untuk mengkonsumsi semuanya semaunya ya. Karena kondisi kesehatan tubuh kita harus tetap kita prioritaskan. Jangan sampai setelah Lebaran kesehatan tubuh malah menurun karena beberapa faktor yang tidak kita perhatikan. Lalu bagaimana cara agar jiwa dan raga kita sehat saat maupun setelah Lebaran? Untuk itu, hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita yaitu Dr. Melati. Temannya Dokter Mawar berarti ya. Selamat pagi Dokter Melati, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sih, kalau kabar saya sih sehat. Alhamdulillah, aduh dokternya positif vibe banget ya. Semoga menular ke pemirsa yang ada di rumah. Amin. Kebetulan momennya pas banget nih dok, momen Lebaran. Baru banget nih kemarin baru der takbiran nih kita dokter ya. Dan mungkin tema kali ini tuh cocok banget dokter. Aduh, biasanya kalau udah Lebaran ada opor, ada sate, ada macam-macam ya dok ya. Jadinya lebaran ya? Nah, jadinya lebaran bukan lebaran. Iya. Bener lagi. Oke, dokter mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita sendiri sebagai manusia begitu ya, kalau melihat definisi sehat dari sudut pandang kacamata kesehatan itu seperti apa sih dok? Baik, jadi sehat. Orang tuh kan suka mikirnya tuh kalau nggak sakit berarti sehat, gitu. Kalau nggak ada sakitnya, nggak minum obat berarti sehat. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau WHO tuh mendefinisikan sehat itu sebagai keadaan baik fisik, jiwa maupun sosial, dan definisinya tuh nggak terbatas pada tidak adanya penyakit atau kecacatan. Jadi bayangkan misalnya nih ada orang habis pernah kecelakaan, kakinya diamputasi, ada kecacatan, masa dia nggak bisa sehat? Oke. Iya, terus misalnya nih ada nenek-nenek hipertensi, dia kan kalau hipertensi kan emang minum obat terus ya, Bener. masa nggak bisa sehat? Jadi definisi sehat itu bukan berarti nggak ada kondisi tertentu, bukan berarti nggak minum obat, tapi sehat itu keadaan baik secara itu tadi, secara umum baik, bisa mau ngapain bisa. Betul, aktivitas tidak terbatas, iya, begitu ya. Betul. Benar-benar definisi sehat yang lebih luas berarti ya dok, ya nggak cuma serta-merta itu apa namanya lagi sakit hipertensi, berarti dia nggak sehat, oh nggak kayak gitu berarti ya dok. Kita bilangnya hipertensi terkontrol. Nah, karena sudah mengkonsumsi obat iya, ya dok, dikendalikan. Ya. Betul, makanya bukan berarti dibilangnya sakit terus-terusan, nggak sehat kayak gitu, enggak. Ternyata sehat itu definisinya seluas itu ya dok ya. Nah tapi kalau benar kata dokter ya, sehat itu kan berarti nggak harus secara fisik, jiwa dan sosial, atau bagaimana sih dokter sebenarnya? Jadi bayangkan gini, misalnya nih orangnya nih fisiknya sehat, tiap hari nge-gym, dia lari maraton gitu. Terus suka ikut event olahraga kemana-mana, tapi tiap malam nangis, tiap malam mahnya kambuh, bisa dibilang sehat nggak? Enggak ya, bener-bener enggak ya dok ya. Iya. Oke, karena mungkin ada kondisi yang dia terlalu over berarti ya, dia terlalu berlebihan ketika berolahraga berarti ya, meskipun itu ujung-ujungnya demi kesehatan tubuh begitu dok, atau bagaimana dokter? Jadi kalau maksud saya sih gini sih, jadi aspeknya sehat itu nggak hanya dari fisik, nggak hanya dari fisik gitu loh. Kayak misalnya tadi dia fisiknya sih sehat, dia tiap hari nge-gym, rajin olahraga, itu bagus, itu perlu diapresiasi. Tapi kalau misalnya dia tiap hari sedih, nangis, cemas, kan nggak bisa dibilang dia tuh kondisinya baik-baik aja kan. Dia tuh berarti ada hambatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kan. Oke, benar. Ada bagian sisi yang dia tidak dikatakan sehat begitu. Iya, jadi intinya sehat itu adalah tidak banyak hambatan untuk
ke hidup sehari-hari. Untuk menjalankan atau beraktivitas sehari-hari begitu. Well-being sih. Well-being. Oke, masuk akal sih sebenarnya. Karena kalau misalkan orang yang sibuk seperti tadi pun yang dokter sampaikan, olahraganya kenceng banget, tapi kalau malam kalau sendirian sedih. Kalau malam siang makan nasi, kalau malam anxiety. Nah benar, siang makan nasi, kalau malam anxiety. Itu tidak bisa dikatakan sehat ya dok. Baik itu secara jiwanya ataupun sosialnya berarti ya dok. Dan sebenarnya kena ke fisik juga sih, itu jadinya kan asam lambungnya naik ya. Oh ya benar. Asam lambungnya naik, bahkan bisa jadi sampai ke yang parah lagi gitu. Oke. Jadi intinya sehat itu nggak cuman soal kamu bisa olahraga terus-terusan, tapi juga sehat secara kamu tuh bisa lancar menjalankan aktivitas sehari-hari terutama. Oke, nah kalau kesehatan fisik, jiwa dan sosial itu berarti harus seimbang ya ibaratnya gitu ya dok ya. Supaya apa sih sebenarnya dokter? Ya itu sih supaya kita tuh menjalankan hidup itu lebih nyaman. Intinya itu nggak sih? Sebenarnya kita pengen hidup itu enak kan, kita pengen hidup nyaman kan. Bener, kalau semuanya udah imbang, udah balance kan, nggak ada yang ngeganjel ya berarti ya. Jadi kan pasti apa ya, namanya hidup kan pasti akan ada hambatan, ada tantangan, akan ketemu masalah. Tapi kalau dikatakan orang sehat jiwa tuh ketika dia bisa menghadapi tantangan hidup wajar, terus kemudian dia bisa menyadari potensi diri, dan ya itu sih tadi, bentar, gue lupa, pause dulu. Oke, buat apa dokter? Jadi sehat jiwa itu bisa menghadapi tantangan hidup wajar, menyadari potensi diri, dan bisa berkontribusi ke masyarakat. Iya, artinya kan kesehatan lingkungan, sosialnya begitu juga jalan ya dok ya. Dan sehat sosial berarti dia mampu untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau misalkan udah sehat fisik, sehat jiwa, tapi tidak sehat sosial, nah itu repot juga ya dok ya. Kita mau minta tolong ke siapa gitu ya. Makanya kan ada sehat sosialnya, ibarat kata bahasanya gitu ya. Sehat jiwa, sehat sosial, sehat fisiknya juga. Karena kalau misalkan semuanya udah sehat, sudah baik-baik saja, kita menjalani hidup nyaman, menyenangkan, nggak ada beban, gitu ya dok ya. Ada beban juga bisa dihadapi. Oh benar-benar, ada beban juga bisa dihadapi. Tapi kalau melihat situasi kondisi saat ini, dokter kayaknya kok agak susah ya menyeimbangkan hal-hal seperti itu. Bener nggak dok? Bener kan? Apalagi habis lebaran. Nah, habis lebaran nggak bisa menyeimbangkan kondisi dompet juga apalagi. Nah itu pemicu stres. Pemicu stres. Nah itu kira-kira kalau dari dokter sendiri melihat fenomena lebaran kita di sekitar kita ini gimana sih? Apakah fenomena kita yang ngasih angpau, terus kita makan makanan di rumah saudara yang sebegitu banyaknya, apakah itu nanti akan memberikan pengaruh di kesehatan jiwa dan raga kita juga atau bagaimana dokter? Sebenarnya apa ya? Lebaran itu secara umum sih menurut saya tuh malah sehat, meningkatkan kesehatan sosial ya. Karena kita bisa menjalin kembali silaturahmi, ketemu orang-orang yang kita lama nggak ketemu gitu. Kita bisa reach out, terus kemudian kita bisa update kabarnya gitu. Cuman memang ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Betul. Kayak misalnya sih pertama makan sih ya, yaitu tadi habis lebaran jadi lebaran. Jadi lebaran justru terlalu banyak makan berarti overeat apa sih bilangnya dok? Iya, jadi ya namanya perayaan ya pasti ya kita mau seneng-seneng lah ya merayakan. Dan salah satu bentuk perayaannya tradisinya ya makan misalnya opor gitu. Dan menurut saya sih kalau yang seperti ini namanya kan memang ini kan event sekali setahun ya. Kalau misalnya sesekali kan ya nggak apa-apa. Cuman mungkin kalau misalnya ada orang dengan kondisi-kondisi tertentu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut dokter. Sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan tuh apa aja sih ya ketika momen lebaran ini gitu ya dok ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu bersama Dr. Melati Aryana Putri Ramadhani selaku dokter umum dari Puskesmas Tawangrejo yang mana kali ini mewakili Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
Kita masih membahas seputar sehat jiwa raga saat lebaran nih ya pemirsa ya. Bukan sehat jiwa raga dompet saat lebaran, bukan. Karena memang kalau momen lebaran itu pasti identiknya seperti itu ya dok ya. Seperti yang dokter sampaikan tadi pemirsa, bahwa ini momen 1 tahun sekali ya. Belum tentu kita bisa berkumpul lagi setiap tahunnya. Ada aja pasti setiap tahun anggota keluarga mungkin yang tidak bisa mudik atau apa gitu ya dok ya. Makanya ketika momen lebaran itu kayaknya pengennya semuanya serba dilakukan gitu. Semua aku dirayakan. Nah, mau makan semuanya jadi makan gitu ya dok ya. Mau pergi kemana-mana semuanya jalan gitu. Tapi tidak memperhatikan kondisi kesehatan jiwa dan juga raganya. Bener ya dok ya. Nah tadi dokter sempat singgung soal hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita merayakan lebaran terutama. Maksudnya dokter hal-hal yang harus diperhatikan ini adakah dibagi menjadi beberapa aspek atau bagaimana kira-kira? Silahkan dokter. Jadi kalau lebaran itu ya ada beberapa risiko kesehatan yang perlu kita perhatikan. Pertama sih kalau menurut saya risiko infeksi menular. Jadi mungkin pernah lihat di medsos gitu ada yang habis lebaran punya anak kecil, anaknya diuyel-uyel. Oh iya. Habis itu anaknya jadi sakit, ketularan. Oh iya. Karena kan kan namanya orang kumpul banyak orang, dan siapa tahu ada yang sakit, siapa tahu ada yang nggak kelihatan sakit tapi dia membawa sakit gitu. Iya, dan kemudian ketemu anak kecil yang dia sistem imunnya masih belum berkembang dengan baik. Itu satu begitu ya. Rawan terinfeksi penyakit menular. Dan jangankan anak kecil, kalau misalnya kita kumpul rame-rame ada Pak D satu yang batuk juga bisa ketularan semua kan. Oh ya benar-benar. Apalagi masih di satu ruangan tertutup, apalagi dua. Pokoknya ada beberapa penularan penyakit berarti yang bisa jadi ya dok ya. Kemudian selain itu ada apa lagi dokter kira-kira kemungkinannya? Kalau misalnya orang yang sudah punya penyakit kronis, kondisi kronis misalnya hipertensi, diabetes, ini perlu biasanya kan kalau lebaran itu kan ya rumah sakit tutup ya. Dia kalau misalnya obatnya habis kan dia harus ke rumah sakit kan harusnya. Iya, rumah sakitnya tutup. Mau kontrol juga tutup. Jadi perlu diperhatikan sebelum lebaran itu itu nyetok obat, tapi kan karena udah lebaran ya udah lewat ya, jadi jangan lupa kontrol lagi. Nah betul, siapa tahu mungkin ada naik. Paling tidak mungkin kalau memang obatnya sudah menipis mungkin lebih mengontrol makannya atau apanya begitu mungkin ya, pola hidupnya berarti ya dok. Jangan sampai jangan over aja sih. Pahami batasan diri masing-masing. Karena kita kan nggak bisa menyamakan kondisi kita sama kondisi orang. Kalau misalnya saya sudah punya kondisi tertentu ya saya nggak bisa menyamakan dengan orang lain yang nggak punya kondisi seperti saya. Betul, artinya kondisi kesehatan setiap insan manusia ini kan berbeda-beda ya dok ya, dan pantangan setiap tubuh kan juga beda-beda ya dok ya. Kemudian ada apa lagi dokter kira-kira yang harus diperhatikan ketika momen lebaran selain kita nggak boleh over gitu? Mungkin ini karena habis lebaran ya, mungkin ada yang masih overthinking gara-gara masih overthinking kenapa nih dok? Jadi saya sih jadi ingat ya ketika saya habis banget lulus kuliah tuh kan segala pertanyaan itu langsung berkumpul di lebaran gitu loh. Pertanyaan kapan lulus, kapan skripsi, kapan nikah, IPK-nya berapa, udah ada calon belum, kapan kerja gitu ya. Terus kemudian yang udah kerja juga sekarang sedang di mana, dan kemudian yang udah punya anak, yang udah menikah ditanya kapan punya anak, gitu. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan yang bisa jadi normal-normal aja karena kan udah lama nggak ketemu, jadi pengen tahu kabar gitu loh. Cuman ketika kita misalnya nih skripsi lagi macet nggak kelar-kelar, di ghosting dosbing, kemudian ditanyain kapan sidang skripsi. Aduh, panas banget kepalanya dok ya. Stres. Jadi cemas. Dan yang sumber kecemasan sebenarnya bukan dari yang nanya gitu. Yang nanya sih mungkin ya selalu ada aja sih yang nanyanya ngeselin gitu. Tapi kadang ketika yang nanya tuh niatnya beneran nanya aja. Tapi gitu. Karena kita ada kondisi yang sedang nggak baik-baik saja, jadinya ya tertekan. Oh bener. Nah ini mungkin berarti bisa diimbau deh kepada pemirsa yang di rumah yang mungkin mau bertemu dengan teman atau saudara yang lama tidak berjumpa, tolong jangan ditanyakan hal-hal sensitif begitu ya. Ya kan dok? Atau pakai pertanyaan terbuka aja. Oh Jadi misalnya
apa kabar kan baik, terus kayak apa ya, daripada nanya kerja di mana mungkin nanya sedang sibuk apa gitu loh, karena boleh, jadinya betul. apa ya, memberi ruang untuk Dia bercerita gitu iya, ya. jadi yang ditanya tuh bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia mampu jawab. Bener, bukan langsung ditodong kerja di mana sekarang, gaji berapa sekarang, oh tidak. Bener sekali, setuju sama apa yang disampaikan dokter. Itu salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan jiwa berarti ya dok ya, supaya kita nggak tertekan, bener nggak dok? Apa ya, sebenarnya kalau misalnya itu kan di hal yang apa ya, kalau sekarang kan kita cuma bisa ngasih pro tips itu ya saran. Oke, tapi bener. kan karena itu kan hal di luar kontrol kita ya sebenarnya ya, kayak betul. apalagi kayak apa ya, bagi orang lain tuh nanya apa kita kan kita tuh kan nggak di bisa luar mengontrol, kontrol ya. betul. Cuman ya tadi kan kalau ditanya ada risiko apa dari pas lebaran ya, itu salah satu risiko yang bisa saya bayangkan gitu loh. Karena segala pertanyaan berkumpul jadi satu pas lebaran gitu. Dan itu mungkin kita harus prepare diri ya dok ya. Gimana caranya nanti menjawab begitu misalkan. Kayaknya masih jawabannya dipikirin dari sekarang nih, yang belum ketemu-ketemu nih kan. Mending langsung dipikirin sebelum nanti pas ketemu daripada bingung. Oke, dokter kalau misalkan kayak gini dok, ini kan ketika ada beberapa kondisi kesehatan terutama ya, kayak tadi orang hipertensi atau orang dengan kondisi kesehatan apapun yang mereka harus rutin mengkonsumsi obat begitu, atau mungkin orang yang dikit-dikit baru minum es dikit aja langsung batuk, dia langsung minum obat. Artinya kan dia sehari-hari harus mengkonsumsi obat untuk menahan batuknya nih supaya nggak makin parah. Nah ini benar nggak sih dok kalau misalkan orang yang minum obat sering-seringan itu bisa merusak ginjal? Kalau obat batuk diminum tiap hari ya iya sih. Jadi gini, prinsipnya adalah kita lihat dulu obat ini peruntukannya bagaimana gitu loh. Jadi kalau obat yang peruntukannya bukan untuk diminum terus-menerus jangka panjang, kalau dia diminum terus-menerus jangka panjang, yang rusak dong, nggak aman. Karena dia aman untuk digunakan sesuai peruntukannya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya obat yang memang peruntukannya untuk diminum terus-menerus jangka panjang, misalnya obat tensi, obat gula, itu aman diminum jangka panjang. Dan sebenarnya justru yang seperti ini tuh ada apa ya, kalau misalnya orang khawatirnya saya minum obat tiap hari apa nggak ngerusak ginjal, justru yang ini malah ngelindungin ginjal sih, karena yang ngerusak ginjal kan penyakitnya. Jadi kenapa sih kita hipertensi tuh diobatin, tensi 200 biarin aja lah. Ada yang gitu loh tapi dokter. Ya kan? Nah, alasan kenapa kok hipertensi perlu diobatin, gula darah perlu diobatin, karena dia ngerusak. Jadi justru dengan tidak diobati ya. Iya. Jadi dengan kita kendalikan, jadi dia kita mencegah kerusakan terhadap organ, salah satunya ginjal. Nah, terus sama yang perlu diwaspadai lagi sih menurut saya yang punya anak kecil gitu, mungkin kalau misalnya pas lebaran gitu, jangan lupa dihimbau untuk teman, ya udah lewat sih lebarannya, next time lah kalau misalnya masih silaturahmi gitu. Nah, ya, misalkan masih silaturahmi ke rumah saudara gitu ya. Itu strateginya ya, kalau misalnya teman saya, dia nyediain hand sanitizer di ruang tamu. Jadi kalau misalnya mau masuk ruangan, mau apa gitu, cuci tangan dulu gitu. Terus Bersih tangan dulu gitu. Iya. Terus kalau misalnya kalaupun emang pengen gendong anak ya suruh cuci tangan dulu, pakai, terus disediain masker. Jadi kalau misalnya ada yang batuk-batuk, nih lo masker tak kasih. Gitu. Ya ini mungkin kayaknya jadi tips yang mungkin rumahnya untuk pemirsa yang ada di rumah, ini kan masih awal-awal lebaran banget nih dok. Siapa tahu belum ada kerabat yang belum datang ke rumah. Nah itu mungkin bener nih tips dari dokter, bisa disediain hand sanitizer, atau kalau punya keran cuci tangan di depan malah lebih gampang ya dok ya. Atau kalau misalnya yang kedua juga nyiapin masker. Bener banget, penting banget ternyata ya dok ya. Karena rawan penyakit tertular juga. Takutnya ketika tamu datang ke rumah kita kondisi imunnya juga nggak baik ya dok ya, kan gampang tertular berarti dok ya. Oke, nanti mungkin aku mau akan tanya-tanya lagi dokter, bagaimana sih kira-kira menjaga imun yang lebih baik ketika kita menghadapi lebaran yang wira-wiri dan makan sana sini seperti apa gitu ya dok ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar sehat jiwa raga saat lebaran bersama Dr. Melati selaku dokter umum dari Puskesmas Tawangrejo, yang mana kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Sudah banyak sekali ternyata pembahasan kita seputar
bagaimana sih caranya menjaga jiwa raga saat lebaran ya dokter ya. Tapi yang paling utama itu kayaknya tips-tipsnya deh dok. Enaknya gimana sih dok supaya kita itu bisa menjaga kesehatan ya. Karena kita tuh kan pasti wirawiri. Kalau apalagi kalau misalkan anggota keluarga kita itu, kalau di Jawa ya dok ya, di Jawa itu misalkan anggota keluarga itu adalah keluarga terkecil. Nah pasti kan kita yang wirawiri ya. Kita sudah datengin ke Bude, ke Pak De, ke Uti dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kalau di sana makan seblak, makan bakso, makan ini itu. Itu kira-kira bagaimana sih dokter untuk menjaga kesehatan? Kan kita nggak mungkin dong menolak, aduh dikasih makan, nggak mungkin dong kita menolak ya. Pasti mau tidak mau kan tetap makan. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira ada nggak sih dok tips supaya kita tuh tetap memiliki kondisi kesehatan yang baik selama lebaran? Kira-kira seperti apa? Silahkan dokter. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk kesehatan sih kuncinya seimbang ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya benar sih kita wirawiri ya, di sana sini pasti makan, sini makan gitu. Kalau menurut saya strategi, kalau saya pribadi ya, kalau yang lain mungkin bisa punya strategi masing-masing. Tapi intinya sih kita paham bahwa batasan kita di mana sehingga kita yang jaga sendiri. Jadi misalnya ditawarin makan, ya ambil aja, tapi porsinya dikit gitu. Misal seimbang gitu ya. Berarti artinya seimbang tuh porsinya jangan banyak-banyak, jangan berlebih gitu. Karena sih, kan kita bakal dari Bude ini ke Bude itu, ke Bude itu bakal makan 3 kali. Oh iya bener-bener, dalam sehari bisa jadi pergi ke 5 tempat berbeda gitu ya. Belum lagi kalau nih perut pengennya makan yang lain, makin jadi banyak. paling strateginya itu sih, seimbang aja. Tapi kalau selama lebaran gitu kita perlu nggak sih dok kayak misalkan mengkonsumsi vitamin ataupun suplemen khusus gitu selama lebaran gitu? Jadi pada dasarnya prinsipnya vitamin suplemen, seperti namanya ini suplemen, artinya apa? Dia menyokong gitu. Jadi sebenarnya badan kita tuh kan sebenarnya memang ada memang butuh ya vitamin, emang butuh. Jadi kalau misalnya lihat vitamin tuh kan ada tulisannya AKG, angka kecukupan gizi, dia berapa persen. Artinya apa? Sebenarnya badan kita tuh memang butuh, dan apa ya, sehatnya sih kebutuhan ini kan terpenuhi dengan makanan kita yang biasanya gitu loh. Makanan kebutuhan real gitu ya. Jadi kebutuhan vitamin terpenuhi dari buah, terus kebutuhan mineral-mineral kebutuhan terpenuhi serat dari sayur gitu. Tapi kadang kan nggak cukup gitu, sehingga sifatnya vitamin itu adalah memenuhi kebutuhan yang masih kurang. Oke. Gitu. Berarti bisa jadi kalau misalkan di momen lebaran ini, kalau kita merasa pengen menjaga kesehatan, minum vitamin dan juga suplemennya gitu. Nggak apa-apa berarti ya. Sesuatu yang baik sih. Lagian juga dosisnya kan dosis normal gitu loh. Bener, bukan yang sehari minum 3 kali gitu ya dok ya. Normalnya kan kayaknya sehari sekali gitu ya dok ya? Iya, normalnya sih dilihat aja sih dibungkusnya vitaminnya gimana. Karena beda-beda ya dok ya? Iya. Oke, benar-benar beda-beda. Soalnya kalau misalnya apapun yang berlebih kan nggak baik juga. Termasuk bahkan yang sehat kayak vitamin gitu pun kalau berlebih pun juga ya nggak sehat juga. Betul. Apalagi makanan kalau berlebih juga tidak sehat ya. Benar kata dokter, bukan lebaran lagi tapi lebaran jadinya. Jadi melebar gitu ya. Nah, kalau saya sih gini sih, kayak bukannya kita perlu sampai nggak makan gitu loh, kayak jadi makanan gue nggak mau makan takut gendut gitu. Jadi picky banget malahan jadi. Iya, jadi jadinya kan jadi hubungan yang nggak sehat dengan makanan gitu loh. Intinya sih balance, seimbang, secukupnya. Kalau misalnya emang lebaran karena emang sekali setahun ya kita makan rada banyak kan ya nggak apa-apa gitu. Cuman mindful aja gitu loh, bahwa ini aku lagi pesta gitu loh. Jadi bukan bahwa ini bukan sesuatu yang sehat untuk dilakukan tiap hari gitu. Ini lagi momennya aja deh, nggak apa-apa. Ini mumpung masih lebaran, kumpul sama keluarga gitu ya dok ya. Tapi tetap mindful lah. Bener. Dan mungkin yang dibilang dokter tadi salah satunya kalau nggak cuma mungkin minum vitamin dan juga suplemen, berarti bisa diimbangi sama olahraga juga kan ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa kasih saran nggak sih dok? Kira-kira olahraga apa di momen lebaran yang nggak terlalu takes time tapi masih bisa dilakukan? Nah di sela-sela kegiatan kita yang wirawiri dan makan sana sini, gimana dokter? Kayaknya kalau misalnya agendanya full seharian wirawiri makan sana sini, olahraganya kapan ya? Oh bener, makanya kan bingung ya dok. Mungkin ada nggak sih dok kira-kira olahraga yang bisa dilakukan tapi masih memberikan pengaruh untuk kesehatan kita? Gini sih, pada dasarnya olahraga itu kan habit ya, kita nggak bisa berharap olahraga sekali hasil langsung instan gitu loh. Jadi lebih tepatnya sih bukan olahraga apa yang bisa dilakukan dalam keadaan sibuk, tapi
bagaimana kita bisa membangun habit olahraga. Oh benar, ini mindset yang agak berbeda loh pemirsa ya. Justru ini yang harus ditanamkan berarti ya. Mungkin bisa jadi harusnya dari kemarin-kemarin waktu puasa itu udah mulai punya kebiasaan olahraga ya dok ya, paling tidak untuk menyambut lebaran yang penuh makan. Atau abis lebaran kita lanjutkan kembali habit olahraga yang sebelumnya tertunda. Atau mungkin gini sih, kan kadang ada orang yang ngabuburit itu kebiasaannya tuh kan olahraga sambil nungguin. Oh ya benar-benar ada. Sambil nungguin buka puasa olahraga. Nah ini kan karena habitnya sudah terbentuk selama bulan puasa, ini kan bagus banget ya kalau dilanjutkan. Kan yang paling susah tuh kan kita membentuk habit. Bener banget. Kalau habit udah terbentuk, lanjutin aja lah, manfaatkanlah. Bener, dan apalagi di momen lebaran kan kita udah tidak berpuasa, jadi pasti misalkan mau minum kan aman. Misalkan nanti aku kayaknya sempetnya mau lari-lari itu pas malam deh, ya udah nggak apa-apa, kan banyak jogging track yang tersedia dan ada lampunya ya dok ya, jadi pasti aman-aman aja. Kayak gitu ya pemirsa ya. Maksudnya saran dari dokter ini make sense banget sih, apalagi di momen lebaran seperti ini. Ini jadi berkaca untuk diri sendiri sih sebenarnya dok ya. Nah tapi kalau untuk ngomongin masalah resiko kesehatan dokter ya, kita tahu bahwa ya nggak cuma infeksi virus atau apa, tapi kalau dari resiko kesehatan sepengalaman dokter selama ini, bagaimana sih di momen lebaran ini resiko kesehatan apa sih yang kira-kira bisa terjadi kepada pemirsa yang ada di rumah? Tadi infeksi satu, terus kedua untuk yang udah ada kondisi-kondisi tertentu gitu, mungkin bisa kondisinya lebih parah, memburuk. Terus kemudian yang belum terbahas kecemasan. Yang mungkin karena itu tadi kan bahwa ketika lebaran ini kan semua orang kumpul, terus kemudian semua orang dengan segala pertanyaannya kumpul gitu, dan kalau misalnya kita ada kondisi yang kita nggak nyaman untuk cerita, jadinya kan ngerasa cemas gitu loh. Nah kalau saya sih pernah ada di kondisi seperti itu ya. Iya, saya pernah. Jadi misalnya nih skripsi macet, ditanya kapan skripsi, kapan selesai? Iya, gitu ya. Kapan lulus? Dokter nggak lulus kan? Oke, itu udah bikin kecemasan tersendiri berarti ya dok ya pada saat itu gitu ya. Nah kalau strategi saya sih gini, kalau memang pikirkan kemungkinan bahwa yang nanya ini sebenarnya niatnya perhatian, sama kayak mama kita nanya udah makan belum, kan niatnya perhatian. Jadi kalau misalnya ya tentu kita lihat-lihat sikon ya, kan ada aja ya saudara yang ngeselin gitu. Tapi kalau misalnya yang nanya ini niatnya perhatian, kalau misalnya ditanya kayak misalnya udah dapat kerja belum? Nah kita butuh lowongan kerja, bilang aja, aduh susah banget Pak D nih nyari kerja, siapa tahu dapat info. Jadi akhirnya gini, seperti yang tadi dokter bilang, bagaimana teman-teman atau pemirsa keluarga yang di sekitar kita itu memberikan kita kesempatan untuk membuka diri berarti ya dok ya. Jadinya kita justru kira-kira ada lowongan nggak ya Pak D, aku belum dapat kerja nih. Iya, manfaatkan aja. Lebih kecurhat kan jadinya supaya dapat solusi, bukan malah mengeluh belum dapat kerja nih, cari maksudnya jadi dikasarin atau dikerasin gitu pertanyaannya. Bener sih, artinya kita harus merubah mindset supaya bahwa orang-orang yang bertanya ini maksudnya perhatian kok sebenarnya gitu. Lihat situasi juga sih ya, tapi pertimbangkan kemungkinan bahwa yang nanya ini niatnya perhatian. Oke. Kita benar seperti yang saya bilang tadi pemirsa, ketika dokter menyapa Anda di segmen pertama tadi, dokter ini positive vibes banget, jadi mencoba memikirkan segala sesuatu itu dari berbagai perspektif ya dok ya, dan salah satunya adalah perspektif yang positif supaya tidak melukai jiwa kita pemirsa. Bener kan ya dok ya? Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi kalau begitu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, membahas seputar sehat jiwa raga saat lebaran bersama Dr. Melati Ariena Putri Ramadhani selaku dokter umum dari Puskesmas Tawangrejo, yang mana kali ini mewakili Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Kembali lagi ke pembahasan kita seputar sehat jiwa raga saat lebaran. Kalau tadi sempat disinggung bagaimana caranya supaya kita itu memiliki perspektif yang lain agar jiwa kita tuh sehat pemirsa ya, karena salah satu penyakit yang mungkin resiko kesehatan yang bisa terjadi ke kita adalah resiko kesehatan kecemasan begitu ya dok ya. Nah itu yang ternyata dokter sendiri juga pernah mengalami gitu. Artinya kan semua orang pasti bisa jadi mengalami juga, apalagi di momen-momen lebaran yang semua orang tuh berkumpul ya dok ya. Semua orang berkumpul, tanyanya banyak, aduh pusing.
Nah mungkin dokter ada nggak sih kira-kira tips selain kita harus memikirkan perspektif lain dari pertanyaan orang itu ya, ada nggak sih hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga supaya kita tuh bisa menjaga kesehatan jiwa kita, menjaga kesehatan hati sih lebih tepatnya dok? Kira-kira bagaimana? Apa ya? Sebenarnya sejalan kayak tadi sih. Jadi mungkin apa ya? Mungkin saya ngasih strategi aja kali ya. Jadi kalau misalnya kita capek ditanyain, kita aja lah yang nanya. Oke. Iya kan? Daripada kita yang ditanyain ya, mending kita yang nanya gitu ya. Ya, soalnya gini loh, menurut saya tuh sebenarnya kita tuh bisa banget mengubah kesempitan menjadi kesempatan. Oh benar. Jadi misalnya nih kalau misalnya ada saudara yang berprestasi, berhasil, sukses gitu, ya tanya-tanya aja gitu, dia rahasianya gimana, tipsnya gimana, siapa tahu ada link-link berguna gitu. Terus kemudian kalau misalnya tadi cari kerja susah gitu, tanya aja gitu loh, Pak Ade ada informasi lowongan nggak? Siapa tahu ada info ordal. Oh iya benar. Iya kan? Info orang dalam benar-benar sekali. Terus kalau misalnya ditanya kayak kapan nikah, kita belum hilal belum terlihat ini, ya tanya aja kayak ada kenalan nggak? Oh iya kan? Ubahlah kesempitan menjadi kesempatan. Oke, salah satu tips dari dokter ya, salah satu strateginya adalah mengubah kesempitan jadi kesempatan. Daripada capek ditanyain, mending kalian yang tanya pemirsa ya. Mending kalian yang tanya. Nah, ini dokter kalau gitu itu urusan sehat jiwa berarti ya. Sehat raga, kita udah minum suplemen, kita udah makan yang seimbang tapi kok masih sakit aja. Nah, ini salahnya di mana berarti dokter kira-kira? Apakah karena kondisi imun kita yang sedang menurun atau bagaimana itu kayak gitu? Bisa jadi ya? Salahnya di mana ya? Bisa jadi gitu nggak sih? Kayak ke dokter aja sih. Paling saya rasa sih sakit kayak flu batuk biasa itu kan penyakit yang umum menyerang orang-orang yang sedang kecapean. Oh benar. Mungkin banyak wira-wiri capek, terus kemudian terpapar banyak orang yang siapa tahu dia membawa virus, batuk pilek gitu, jadi ketularan. Ya udah sih ke dokter aja. Oh ya benar. Oh berarti gini dokter, flu batuk demam itu menjadi salah satu flu batuk dan juga demam itu berarti menjadi salah satu penyakit yang bisa jadi muncul ketika kita di momen lebaran seperti ini berarti ya dok ya. Paling sering juga muncul mungkin ya dok ya. Kalau saya sih nggak tahu ya, cuman ya masuk akal nggak sih? Bener sih, ya bener ya. Masuk akal karena artinya kita seperti yang dokter bilang tadi, kita wira-wiri, kadang keluar kota, kadang habis itu langsung pulang lagi. Capek jelas. Capek dan ketemu orang banyak. Bener. Dan ketemu orang banyak tuh pasti ada risiko penyakit menular. Bener. Makanya mungkin ini, ada nggak sih dok sorry pemirsa, ada nggak sih dok kira-kira tips yang mesti dilakukan oleh pemirsa untuk menjaga kesehatan diri sendiri ketika lagi bepergian nih terutama. Itu mestinya kira-kira gimana kira-kira dokter? Nggak cuman kalau vitamin suplemen kan oke lah itu bisa diminum nanti pas di rumah. Tapi kalau pas kita lagi bepergian, kitanya sendiri mesti gimana nih dok yang harus dipersiapkan? Jaga hidrasi sih kalau yang paling gampang ya. Jadi konsumsi air itu penting loh. Jadi kan sehatnya kan kita mengkonsumsi air itu kan sehari itu kan minimal 2 liter ya. Benar. Dan kalau misalnya kondisinya kita aktivitas berat, idealnya sampai 3 liter. Tapi kan boro-boro 2 liter, 1 liter aja belum tentu keminum gitu. Saya pas di perjalanan gitu males minum, nggak kepikiran minum, lupa minum. Bener. Jadi yang dingin-dingin, yang segar-segar, yang rasa-rasa bisa jadi gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa sih, jangan kebanyakan. Yang penting kan jangan kebanyakan ya dok. Oke. Tapi itu sih intinya jaga konsumsi cairan. Jadi ingat kalau misalnya kita itu sehari itu butuh 2 liter. Nah kalau 2 liter tuh baginya gimana sih? Jadi 2 liter itu sama dengan 8 gelas. 1 gelas kan 250. Jadi kalau saya sih gampangnya gini, pagi 1 gelas, pagi 2 gelas, pas siang 2 gelas, malam 2 gelas, sama pas haus dapatkan 8 gelas. Oke, benar-benar dapat 8 gelas ya. Benar-benar dapat 2 liter lah paling tidak. Iya. Ininya kalau pas pagi misalnya mau berangkat keliling nih, minum dulu nih. Nanti pas siapa tahu pas lagi namu ke rumah orang ada minuman lagi, kita minum lagi. Di sela-sela itu pasti akan lebih dari 2 liter kan berarti ya dok? Iya. Oke, paling tidak menjaga dehidrasi. Selain itu kita mesti bawa apa lagi dokter tipsnya? Selain cuman menjaga minum aja, apa yang perlu kita persiapkan kira-kira? Selain jaga minum, istirahat sih, karena mungkin karena kita perjalanan gitu. Jadi
ya capek gitu. Terus kemudian siklus tidur terganggu gitu. Betul. Jadi mungkin apa ya, ketika misalnya kita keluar kota ke rumah saudara gitu, mindful aja gitu kalau misalnya kita bersilaturahmi gitu, jangan kemalaman waktunya istirahat. Oke, bener. Jangan kemalaman, atau paling tidak jika dirasa perjalanan pulang itu terlalu jauh mungkin bisa nginep dulu kali ya Dok ya. Oh iya, sama penting banget ini bahayanya kalau misalnya nyetir ngantuk, micro sleep istilahnya. Bener-bener. Itu yang kayaknya beberapa kali ini lagi rame juga kan ya Dok ya. Micro sleep yang orang lewat tol tadinya lempeng aja, tiba-tiba melenceng di kondisi jalan yang rame, akhirnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Itu juga ternyata pengaruh dari kondisi kesehatan kita sehari-hari ya Dok. Karena apa ya, kondisi kurang tidur, kondisi apa ya sebenarnya. Ngantuk itu kan sinyal dari badan bahwa kita perlu istirahat. Betul. Artinya apa? Ketika kita dalam kondisi ngantuk sampai micro sleep, artinya memang sedang badannya sebenarnya waktunya istirahat, dia minta istirahat gitu loh. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau ngantuk tidur. Jadi jangan maksain nyetir dalam keadaan ngantuk daripada kecelakaan. Karena micro sleep itu apa ya, rawan banget ya kan, apa ya, dia karena saking capeknya kita ketiduran sedetik 2 detik gitu, terus kan nggak sadar kalau tidur. Bener-bener. Sambil nyetir nggak sadar, nyetirnya 100 km per jam di tol. Ya. Belum lagi kalau di kondisi lebaran kan, kendaraan itu kan padat ya Dok ya. Nggak cuma di tol aja, di luaran aja kita di kanan kirinya kita ini kan sekarang juga rame ya Dok ya. Malah itu cukup berbahaya. Kalau jalanan-jalanan kota aja sih nggak terlalu seberapa kenceng ya Dok ya. Tapi yang beresiko kan adalah orang-orang yang melintas tol. Perjalanan antar kota. Bener, perjalanan antar kota, PP lagi, nggak nginep di rumah saudara. Perjalanannya jauh, belum lagi yang nyetir cuma 1 orang. Iya. Berat banget ya Dok ya? Ya? Biasanya sih saya jadi passenger princess ya. Jadi passenger princess nggak perlu nyetir ya Dok ya? Nah yang perlu harus nyetir ini kan kasihan ya Dok ya berarti ya. Tapi untungnya kan kalau sekarang kan di tol-tolnya kita itu kan udah banyak banget rest area ya Dok ya. Itu mungkin yang harusnya dimanfaatkan. Nah terus juga tadi saya mungkin boleh nambahin juga nggak sih Dok? Tadi kan dokter bilang perlu hand sanitizer ketika ada orang berkunjung gitu ya. Artinya kita sendiri yang kalau mau pergi kemana-mana mending bawa sendiri juga kan ya. Bawa hand sanitizer, bawa masker. Bener. Meskipun kita udah nggak di kondisi COVID lagi ya Dok ya, tapi 2 itu kayaknya udah jadi habit yang baik kan untuk diterusin ya. Oke. Nah itu paling tidak seperti itu pemirsa. Dan setiap kali mau makan paling tidak ya harus cuci tangan. Betul. Jangan makan di mana-mana nanti comot nggak cuci tangan. Ya paling tidak tetap meskipun udah bawa hand sanitizer kan tetap harus cuci tangan dengan air. Karena kalau menurut dokter sendiri sebenarnya lebih baik mana sih, cuci tangan pakai hand sanitizer atau cuci tangan pakai air? Jadi tergantung sikon sih. Oke, tergantung sikon. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita mau kalau misalnya saya sebagai dokter, ini mau masuk ruang operasi, mau tindakan operasi, pasti cuci tangannya pakai sabun gitu. Betul. Dengan air mengalir gitu, karena memang lebih bersih gitu loh. Betul. Dan apa ya, hand sanitizer kan pasti nggak mungkin bersihin sisa makanan juga kan. Benar. Iya, cuman kalau misalnya situasinya nggak selalu memungkinkan, dan apa ya, kita habis cuci tangan pakai air, jangan lupa dikeringkan gitu loh. Jangan dengan tangan basah habis itu comot sana sini gitu loh. Oh nggak boleh ya Dok? Ya kan kotor lagi. Oh iya bener sih. Secara gampangnya ya kotor lagi berarti ya. Oke. Seru sekali jadinya. Baik dokter, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah ini ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu bersama saya Agni Saraswati dan juga Dr. Melati Aryana Putri Ramadhani selaku dokter umum dari Puskesmas Tawangrejo. Sudah di segmen terakhir ya pemirsa ya, kita masih membahas seputar sehat jiwa raga saat Lebaran. Nah ini ya, ini yang paling utama nih kayaknya pertanyaan di segmen terakhir ini justru ya, yaitu bagaimana kira-kira dokter cara menjaga pola makan itu saat Lebaran. Ini Lebaran karena masih awal banget nih Dok. Proses Lebaran berakhir tuh masih panjang. Nah, pasti masih ada yang mau wirawiri lagi, mau makan sana sini lagi. Nah, itu kira-kira gimana dokter? Cara menjaga pola makan yang baik saat Lebaran.
Jadi sebenarnya kalau dari Kemenkes itu udah bikin panduan yang gampang sih saya rasa buat diingat, namanya isi piringku. Nanti bisa di Google sendiri aja. Jadi kayak gimana sih? Tapi intinya, jadi satu porsi makan itu isinya tuh sepertiga dari piring itu isinya makanan pokok, nasi gitu. Nasi atau mie, intinya tuh grup yang sama ya, nasi, mie, terus singkong, gitu karbo. Jadi jangan sampai habis makan nasi habis itu nyemil telo goreng itu nggak dihitung gitu. Oh iya benar. Iya, suka gitu kan. Benar. Nah, terus kemudian sepertiga sisa lagi sayur. Nah, sayur terus apa aja pokoknya ya. Iya. Terus kemudian 1/6 lauk pauk protein dan 1/6 buah. Jadi nanti bisa dilihat sih. Jadi dilihat aja lah gambarnya. Jadi intinya ketika kita makan nyemil itu kita mindful gitu loh. Kita nih udah jatahnya berapa gitu. Jadi kita batin sendiri gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh makan sama sekali ya, jangan gitu loh. Kayak malah jadi nggak menikmatin kan. Orang makanan tuh kan untuk apa ya? Kalau saya ngelihat makanan itu fungsinya adalah satu untuk bahan bakar, dua kenikmatan. Oh bener. Apalagi di momen lebaran tuh semua makanan kayaknya ada ya dok ya. Iya. Jadi kalau misalnya apa ya, nggak mau makan karena jadi ngerasa bersalah gitu, aduh ini gue kebanyakan, kayaknya malah kasihan gitu dan malah nggak sehat gitu loh. Bener. Jadi mending kita mindful aja bahwa sehatnya tuh makannya gini, porsinya tuh isi piringku. Jadi ketika kita udah makan itu ketika kita makan itu kita mikir kita udah porsinya udah kemakan berapa gitu loh. Kayak tadi misalnya nih ada nasi goreng, ada mie goreng, ada telo goreng. Ya kita jangan makan nasi goreng satu piring, mie goreng satu piring, telo gorengnya satu bak ya. Ya kan jadi nggak seimbang gitu loh. Jadi berlebih. Jadi kita mindful gitu loh. Kalau misalnya mau nyoba tiga-tiganya ya sepertiga gitu. Nah, paling tidak diatur porsinya berarti. Iya, terus kemudian gini sih sebenarnya kalau misalnya kita habis makan gitu, berat badan naik 1 kilo 2 kilo gitu tuh ya normal ya, isinya makanannya kan beratnya 2 kilo sendiri. Bener. Gitu. Nah, tapi gini, berat badan maupun kesehatan kita, pokoknya kondisi badan secara umum itu nggak terbentuk dalam sehari 2 hari. Dia terbentuk dalam apa ya? Sekian waktu gitu loh. Jadi sebenarnya yang menentukan itu habit. Jadi meskipun pas lebaran itu makan banyak gitu, kalau secara keseluruhan habit kita sehat, ya udah balik ke kondisi awal. Saya mesti gitu, kayak kalau lebaran itu ya naik 1 kilo 2 kilo, orang makanannya juga 1 kilo 2 kilo kan. Oh iya benar. Tapi habis itu balik ke berat badan sebelumnya, karena pola hidup saya juga kembali ke sebelumnya. Oke, make sense sih. Maksudnya artinya untuk bisa, apalagi ini tips yang cocok untuk menjaga kesehatan ya, agar kesehatan kita tuh kembali terkontrol setelah kita lebaran. Lebaran kita makan terus setiap hari, setiap menit, setiap detik tuh kayaknya makan ya dok ya. Nggak kaget kalau misalkan berat badannya tambah. Tapi benar kata dokter bahwa kondisi kesehatan itu terbentuk dari habit gitu ya dok ya. Kalau misalnya habit kita sudah baik, ya otomatis setelah lebaran pun insya Allah kondisi kesehatan akan kembali terkontrol. Yang penting habitnya balik ke kondisi yang baik. Kalau habitnya makan terus setiap hari ya sama aja pemirsa. Iya, sama aja berarti ya dok ya. Oke, dan sekarang ini udah di segmen terakhir. Mungkin dari dokter Melati sendiri ada nggak sih yang pengen disampaikan kepada pemirsa mumpung di momen lebaran? Kira-kira hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan jiwa dan juga raga? Silahkan dokter. Kalau dari saya gini sih, kan selama lebaran ini kan ada habit-habit baru yang terbentuk. Misalnya nih ada yang kalau misalnya sore jadi kumpul sama teman ngabuburit sambil olahraga bareng. Itu kan habit yang sudah terbentuk, lanjutkan aja gitu. Terus kemudian misalnya karena kita udah terbiasa puasa gitu, lanjutkan aja jadi puasa Senin Kamis, rutinin aja. Kan udah mumpung udah terbiasa gitu loh. Terus kemudian misalnya habis dari bukber, habis dari lebaran itu kan jadi kontakan lagi sama saudara atau teman yang udah jauh. Ya udah lanjutkan kontakannya. Jadi kalau misalnya generasi kita yang gampang sih kita kirim-kiriman aja meme, reels gitu di Instagram ya kan. Jadi silaturahmi yang sudah terjalin pertahankan, habit baik yang sudah terbentuk pertahankan gitu. Terus kalau misalnya mungkin ada yang intinya kebiasaan baik lain lanjutkan. Nah sementara kalau misalnya ada kebiasaan baik sebelum puasa tapi gara-gara puasa jadi bergeser karena misalnya yang malam biasanya sukanya olahraganya malam tapi malam sholat taraweh,
ya ini setelah puasa kita kembalikan lagi habit-habit lama yang baik. Oke, artinya semua hal baik, terutama yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, baik itu sebelum puasa, saat puasa gitu ya, itu dikembalikan lagi untuk mengembalikan kondisi pasca lebaran kita tuh lebih baik, lebih prima tentu saja, supaya kondisi kesehatan kita, jiwa dan raganya itu stabil gitu ya dok. Kalau ya. saya lebih tepatnya Nusi, kita kan bikin habit itu kan susah. Benar. Jadi kalau misalnya udah terbentuk habit baik, lanjutkanlah mumpung gitu loh, mumpung sudah terbentuk. Mumpung sudah terbentuk. Karena kalau untuk membentuk itu ya benar kata dokter, itu susah sekali ya dok ya. Habit lari lah, jalan kaki aja itu susah banget, iya kan dok? Makanya mumpung ada habitnya, ada kebiasaannya, alangkah lebih baiknya dilanjutkan. Seperti itu dokter. Baik, kalau begitu dokter, karena ini sudah di segmen terakhir, sekalian kita pamit kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Melati yang sudah sempat hadir ke sini untuk bisa sharing bersama pemirsa yang ada di rumah. Tentu juga mohon maaf lahir batin ya dokter ya, sehat selalu. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, saya Agni Saraswati bersama Dokter Melati dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat merayakan lebaran bersama keluarga. Kita akan berjumpa lagi di Sehat Selalu berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.